ada peribahasa bilang, tidak perlu menjadi orang yang serba bisa, tekuni saja salah satu bidang yang paling kamu suka dan jadilah orang hebat di bidang tersebut. Inilah topik yang akan kami bahas. Saya, Delia Nuraini, dan teman-teman saya. Salam kenal semua. Hukum privat atau hukum perdata adalah salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subjek hukum dan hubungan antara subjek hukum. Subjek hukum adalah pelaku. Subjek hukum dibagi menjadi dua, yaitu manusia dan badan hukum, seperti CV, PT, firma, dan lain sebagainya. Berikut adalah pendapat para ahli mengenai hukum privat. Yang pertama dari CST Council, hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Yang kedua dari Mertokusumo, hukum privat adalah hukum antara perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lainnya dalam pergaulan masyarakat. Yang ketiga dari Sri Suwedi Mojan Sofwan, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga negara perorangan yang satu dengan perorangan yang lainnya. Dan yang keempat dari Profesor MRDR.LJ Van Apeldoorn, peraturan-peraturan hukum yang objeknya ialah kepentingan-kepentingan khusus dan yang soal akan dipertahankannya atau tidak diserahkan kepada yang berkepentingan. Hukum privat memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu 1. Fokus dengan urusan masyarakat secara individual. Yang kedua, berisi perintah atau larangan sesuai ranahnya. Yang ketiga, diawasi oleh badan yang berwenang. Yang keempat, bersifat memaksa dan tidak memaksa. Maksudnya, hukum privat merupakan aturan tegas, namun ada sebagian yang bersifat memaksa dan ada sebagian tidak memaksa. Hal itu dikarenakan hukum privat merupakan aturan juga didasarkan pada norma umum yang berlaku di masyarakat. Sebagian aturan norma tersebut mencakup hal yang ringan dan sebagian lagi mencakup hal yang berat. Yang kelima, berlaku sanksi bagi pelanggar. Sebagai hukum yang mengatur urusan perorangan, hukum privat bisa mengurusi masalah berupa hal kecil seperti hukum perjanjian dan hukum kepemilikan barang. Oleh karena itu, sanksi hukum privat perlu dilihat dari sifat norma situasinya. Sebagian hukum privat bersifat tidak memaksa, sementara bersifat lainnya memaksa. Jenis sanksi dikenakan bervariatif bergantung jenis kasus dan seberapa berat pelanggarannya. Salah satu contohnya adalah kewajiban melakukan pembuatan tertentu atas perintah hakim, misalnya membayar sejumlah kerugian atau melakukan aktivitas pelayanan masyarakat. Bagian-bagian hukum privat. Hukum privat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah hukum perorangan, yang kedua adalah hukum kekeluargaan, yang ketiga harta kekayaan, dan keempat adalah harta waris. Di sini, saya akan menjelaskan contoh terkait hukum perorangan dan hukum kekeluargaan. Yang pertama, hukum perorangan. Hukum perorangan merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan wewenangnya, kecakapannya, domisili, dan catatan sipil. Wewenang, yakni hak dan kekuasaan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya, semua orang mempunyai hak, namun tidak semua orang mempunyai kewajiban hukum. Hukum perorangan antara lain meliputi kedudukan seorang anak sebagai subjek hukum dari lahir hingga meninggal dunia, perolehan hak, perihal mewakili kepentingan dan menyangkut ke lembaga kekuasaan orang tua, perwalian, pengangkatan anak, domisili, dan lainnya, sehingga anak tersebut menjadi dewasa dan hukum yang mengaturnya pun berubah sejalan pada kemandirian anak tersebut, antara lain hukum catatan dalam hal perkawinan, kelahiran, hingga kematian. Bergesernya kedudukan hukum anak menjadi dewasa dan menikah secara tidak langsung melahirkan hukum yang mengatur mengenai kebendaan, antara lain meliputi cara memperoleh hak kebendaan yang salah satunya melalui pewarisan. Kiranya tidak berlebihan kalau hukum perorangan ini dianggap sebagai bidang dan sistematika hukum perdata yang paling penting, karena ketentuan hukum perorangan akan menjadi dasar bagi ketentuan bidang dan sistematika hukum perdata lainnya. Yang kedua adalah hukum kekeluargaan. Adapun hukum kekeluargaan adalah prinsip-prinsip hukum yang diterapkan berdasarkan ketaatan beragama berkaitan dengan hal-hal yang umum diyakini memiliki aspek religius menyangkut peraturan keluarga. Contoh dari hukum kekeluargaan adalah perkawinan, perceraian, hubungan dalam rumah tangga, warisan, pemberian mas kawin, dan perwalian. Hukum harta kekayaan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang.
Hak dan kewajiban itu timbul karena adanya hubungan antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum harta kekayaan meliputi dua lapangan, yaitu hukum benda dan hukum perikatan. Kalau hukum benda itu merupakan peraturan-peraturan yang mengatur hak-hak keadaan yang mutlak sifatnya. Nah, kalau hukum perikatan ini bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih, yang dimana satu pihaknya itu berhak untuk membuat suatu prestasi, sedangkan satunya lagi itu kewajiban untuk memenuhi prestasi. Di dalam hukum perikatan, prestasi itu adalah objek perikatan. Jadi prestasi itu ada 3, prestasi untuk memberi sesuatu, prestasi untuk berbuat sesuatu, dan prestasi untuk tidak berbuat sesuatu. Contohnya bisa menjadi perjanjian jual beli, di mana perjanjian jual beli itu digunakan prestasinya untuk membeli sesuatu, jadi menyerahkan barang dan membayar harga. Selanjutnya adalah hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia. Ada 2 cara dalam menyelenggarakan pembagian warisan. Yang pertama, pewarisan menurut undang-undang, dan yang kedua, pewarisan berwasiat. Kalau pewarisan menurut undang-undang, yaitu pembagian warisan untuk orang yang mempunyai hubungan darah, seperti suami dan istri ataupun kepada saudara kandung. Tapi kalau pewarisan berwasiat itu pembagiannya kepada orang yang berhak menerima warisan atas kehendak terakhir atau wasiat. Warisannya harus dinyatakan dalam bentuk tulisan seperti akte notaris. Perbedaan hukum publik dengan hukum privat. Hukum berdasarkan isinya dibedakan menjadi 2, yakni hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Ada beberapa perbedaan mengenai hukum publik dan hukum privat. Yang pertama, ditinjau dari pengertiannya. Hukum publik adalah hukum yang mengatur antara negara dengan warga negaranya, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan individu dengan individu yang lain. Yang kedua, mengenai fokus kajian. Hukum publik membahas mengenai masalah umum atau masalah publik, sedangkan hukum privat sendiri membahas mengenai masalah pribadi atau individu. Yang ketiga, mengenai ruang lingkup. Ruang lingkup hukum publik terdiri atas hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Sedangkan hukum privat hanya berfokus pada hukum perdata dan hukum dagang. Yang keempat, ditinjau dari pertahanan. Hukum publik cenderung dipertahankan oleh negara dikarenakan subjek yang berperan dalam hukum publik adalah negara. Sedangkan hukum privat sendiri cenderung dipertahankan oleh masing-masing individu yang bersangkutan. Perbedaan yang terakhir adalah tuntutan. Tuntutan pada hukum publik diberikan oleh jaksa, sedangkan pada hukum privat diberikan oleh pihak yang menggugat. Baik, yang selanjutnya yaitu ada kepentingan hukum privat. Dilihat dari kepentingan yang diaturnya, ada macam 2 hukum, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang menyangkut keadaan, sedangkan hukum privat adalah penggunaan untuk individu. Ada yang berguna untuk umum dan ada pula yang berguna untuk kepentingan pribadi. Slide selanjutnya yaitu kepentingan yang bersifat pribadi, misalnya berdomisili, perkawinan, kepemilikan harta kekayaan, dan juga pewarisan, merupakan kepentingan khusus sehingga yang mengaturnya adalah hukum privat. Nah, jika hukum publik secara tradisional meliputi hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pidana, hukum acara pidana, maka untuk hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum acara perdata saja. Pada masa sekarang ini, hukum privat mencakup lebih dari itu saja. Pada hal ini menyerupai hukum acara perdata yang mana berinisiatif dilakukan individu dan bukan oleh negara. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.